Teknik manajemen just-in-time adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi dengan mengatur aliran material, produksi, dan distribusi sedemikian rupa, sehingga barang atau layanan diproduksi hanya saat dibutuhkan. Ini membantu menghindari biaya penyimpanan dan memperbaiki aliran kas dengan mengurangi inventarisasi yang tidak perlu. Berikut adalah komponen utama prinsip-prinsip just-in-time yang menjelaskan pendekatan ini. Yang pertama, pengendalian persediaan. Just-in-time menekankan pemeliharaan persediaan pada tingkat minimum yang diperlukan untuk menjaga kelancaran produksi. Persediaan berlebih dapat membuat biaya penyimpanan yang tinggi dan risiko penurunan nilai barang. Yang kedua, produksi just-in-time. Barang diproduksi hanya saat diperlukan oleh pelanggan, bukan berdasarkan perkiraan atau dalam jumlah besar. Ini meminimalisir pemborosan. Yang ketiga, kolaborasi dengan pemasok. Pemasok harus mampu memberikan bahan baku dan komponen tepat waktu dan dengan kualitas yang konsisten. Keempat, peningkatan kualitas. Just-in-time mendorong memperbaiki kualitas secara terus-menerus. Setiap cacat dalam produk dapat mengganggu aliran produksi. Oleh karena itu, perhatian besar untuk mencegah cacat. Yang kelima, sistem produksi fleksibel. Hal ini untuk mengatasi fluktuasi permintaan dan perubahan dalam kebutuhan pasar. Ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produksi sesuai permintaan pelanggan tanpa mengalami kerugian yang signifikan. Keenam, penekanan pada kontinuitas proses. Just-in-time menekankan pentingnya menjaga kelancaran aliran proses produksi. Gangguan dalam proses produksi harus diidentifikasi dan diatasi secepat mungkin. Yang ketujuh, pengurangan pemborosan. Just-in-time berusaha menghilangkan semua pemborosan, termasuk persediaan berlebih, waktu produksi yang tidak produktif, dan biaya tidak perlu lainnya. Kedelapan, pengurangan waktu siklus. Just-in-time bertujuan untuk mengurangi waktu siklus produksi, mulai dari awal pengolahan bahan baku hingga pengiriman barang jadi. Teknik manajemen rantai nilai atau yang bisa disebut dengan value chain. Manajemen rantai nilai adalah strategi yang digunakan untuk menganalisis dan mengelola seluruh aktivitas dalam suatu perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Teknik ini berfokus pada identifikasi dan optimasi setiap langkah dalam rantai nilai, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk akhir. Berikut beberapa teknik yang umum digunakan dalam manajemen rantai nilai. Yang pertama, analisis rantai nilai. Langkah pertama adalah menganalisis rantai nilai perusahaan dengan mengidentifikasi semua aktivitas yang terlibat dalam penciptaan produk atau jasa. Aktivitas ini dikategorikan sebagai aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Selanjutnya yang kedua, identifikasi titik kelemahan. Setelah menganalisis rantai nilai, perusahaan perlu mengidentifikasi titik kelemahan yang menyebabkan inefisiensi, biaya tinggi, atau rendahnya nilai bagi pelanggan. Yang ketiga yaitu perbaikan dan optimasi. Setelah mengidentifikasi titik kelemahan, perusahaan dapat menerapkan berbagai teknik untuk melakukan perbaikan dan optimasi. Selanjutnya yaitu yang keempat, pengukuran dan evaluasi. Penting untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas teknik manajemen rantai nilai yang diterapkan. Yang terakhir yaitu yang kelima, implementasi berkelanjutan. Manajemen rantai nilai adalah proses yang berkelanjutan. Perusahaan perlu terus memantau dan mengevaluasi rantai nilainya untuk memastikan bahwa mereka tetap kompetitif dan dapat memberikan nilai terbaik bagi suatu pelanggan. Teknik manajemen biaya siklus hidup. Teknik manajemen biaya siklus hidup atau life cycle costing adalah metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola semua biaya yang terkait dengan suatu produk atau aset selama siklus hidupnya. Siklus hidup ini dimulai dari tahap awal pengembangan termasuk penelitian dan desain, sehingga tahap akhir seperti pembongkaran atau daur ulang. Manfaat LCC meningkatkan kesadaran biaya. LCC membantu perusahaan memahami total biaya kepemilikan suatu produk atau aset,
sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang investasi dan pengeluaran. Evaluasi seluruh biaya hidup. LCC menghitungkan semua biaya yang terkait dengan produk atau aset, termasuk biaya langsung dan tidak langsung, biaya awal dan biaya berkelanjutan. Memaksimalkan pendapatan. LCC membantu perusahaan menentukan harga produk atau aset yang kompetitif dan menguntungkan. Memahami nilai waktu uang. LCC menghitung nilai waktu uang dan membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih tepat tentang investasi dan pengeluaran. Langkah-langkah dalam LCC. Identifikasi semua biaya. Ini termasuk biaya langsung seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, serta biaya tidak langsung seperti biaya desain, pemasaran, dan pemeliharaan. Analisis biaya. Biaya dianalisis berdasarkan tahap siklus hidup produk atau aset. Membuat model LCC. Model ini digunakan untuk memprediksi total biaya siklus hidup produk atau aset. Menggunakan model LCC. Model LCC dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti pengambilan keputusan investasi, penetapan harga, dan perencanaan pemeliharaan. Contoh penggunaan LCC. Memilih bahan baku. LCC dapat digunakan untuk memilih bahan baku yang paling hemat biaya selama siklus hidup produk, memutuskan antara membeli atau menyewa. LCC dapat digunakan untuk memutuskan apakah lebih hemat biaya untuk membeli atau menyewa suatu aset. Mengembangkan strategi pemeliharaan. LCC digunakan untuk mengembangkan strategi pemeliharaan yang optimal untuk suatu aset. Teknik LCC, analisis biaya manfaat. Teknik ini membandingkan biaya dan manfaat dari berbagai opsi. Analisis nilai sekarang bersih. Teknik ini menghitung nilai sekarang bersih dari berbagai opsi. Analisis sensitivitas. Teknik ini menganalisis bagaimana perubahan dalam berbagai faktor dapat mempengaruhi total biaya siklus hidup. Nah, selanjutnya yaitu studi kasus atau contoh soal teknik manajemen just in time atau JIT. PT Makmur adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perakitan suku cadang yang menggunakan dua sistem biaya yang berbeda, yaitu sistem biaya konvensional dan juga just in time atau JIT. Nah, perbedaan antara kedua metode tersebut dapat dilihat dari data biaya produksi untuk bulan Desember yang terdiri dari elemen biaya dan sistem biaya. Nah, elemen biaya terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP variabel berbasis unit, dan lain sebagainya. Nah, dari tabel tersebut kita diminta untuk menghitung, yang pertama, menghitung jumlah maksimum dari masing-masing sistem biaya yang harus dibayar seandainya perusahaan memutuskan untuk membeli pada masa keluar. Dan yang kedua yaitu bila diketahui perusahaan memproduksi pada kapasitas 1.500 unit dengan harga jual 1.100, maka susunlah laporan laba rugi untuk periode yang bersama. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama yaitu jumlah maksimum yang harus dibayar itu dapat juga dikatakan sebagai biaya yang dapat dihindarkan. Nah, untuk menghitungnya yaitu yang pertama dalam sistem biaya konvensional dengan cara itu menjumlahkan antara bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP variabel berbasis unit, dan BOP tetap langsung yang dapat hasilnya yaitu Rp900. Nah, sedangkan dalam sistem biaya JIT yaitu dengan cara menjumlahkan antara bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP variabel berbasis unit, BOP tetap langsung, dan BOP variabel berbasis non-unit yang didapat hasilnya yaitu Rp980. Nah, untuk soal yang kedua yaitu menyusun laporan laba rugi dapat dilihat dari tabel berikut. Nah, dari hasil tersebut maka dapat kita simpulkan yaitu antara sistem tradisional atau konvensional dan sistem JIT akan selalu ada perbedaan hasil yang mengakibatkan laba atau rugi yang dihasilkan juga berbeda. Nah, hal ini akan mempengaruhi perusahaan. Oleh karena itu
perusahaan dapat menggunakan sistem JIT yang dibandingkan dengan sistem tradisional atau konvensional.